and everybody's watching her, but she's looking at you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Jania Selsabila dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini saya akan mempraktekkan sebagai guru untuk memenuhi tugas keterampilan menyimak untuk jenjang SMA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, untuk presensinya Ibu sudah mengirimkan di Google Classroom. Silahkan kalian isi terlebih dahulu ya di Google Classroom sekarang ya, supaya kalian tidak telat mengisinya. Suruh kalian on cam ya. Yang off cam tapi tidak izin ke Ibu alfain. Meskipun sudah mengisi di Google Classroom, tapi Ibu akan tahu siapa yang off cam. Tapi minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan, 1 kali pertemuan ya. Kemarin kita membahas tentang pengertian menyimak. Ada yang masih ingat materi yang kemarin Ibu sampaikan? Boleh berargumen yang masih ingat. Kok sepi? Ya udah, Ibu tunjuk ya. Silahkan Fitri, jelaskan materi yang kemarin Ibu sampaikan. Baik, ada yang bisa menambahkan? Silahkan. Ya, silahkan. Iya, bagus. Langsung saja kita mulai ke materi yang selanjutnya ya. Ibu minta kalian semua on kamera ya. Jika kalian off cam ada kendala sinyal atau sedang sakit, boleh kirim di chat ya. Karena Ibu ingin melihat siapa saja yang benar-benar menyimak ketika pelajaran Ibu. Ibu bisa melihat siapa yang tidak menyimak, siapa yang berleha-leha. Makanya Ibu suruh kalian on cam ya. Yang off cam tapi tidak izin ke Ibu alfain. Meskipun sudah mengisi di Google Classroom, tapi Ibu akan tahu siapa yang off cam. Tapi baik, untuk materi selanjutnya adalah tingkatan menyimak. Yang pertama ada menyimak marginal, ada menyimak apresiatif, ada menyimak atentif, dan ada menyimak kritis. Dan ada tahapan menyimak. Jadi beberapa orang tuh memiliki kemampuan menyimak masing-masing. Ada yang menyimak secara sungguh-sungguh, ada yang menyimak yang sesekali, ada yang menyimak dengan secara sadar bahwa dia itu ingin menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Dan ada juga yang menyimak sambil berleha-leha gitu. Jadi menyimak tuh banyak tahapan-tahapannya. Ada yang menyimak hanya sekali-sekali saja, misalnya pas 5 menit pertama dia menyimak, tapi 10 menit kemudian dia malah malas, buat apa nyimak, kan udah dari pertama. Jadi setiap orang tuh memiliki kemampuan menyimaknya masing-masing, berbeda-beda gitu ya. Menurut Saleh Abbas, menyimak itu mendengarkan, mengidentifikasi, menafsirkan, memahami, menilai, dan menanggapi. Contohnya mendengarkan. Ketika guru menjelaskan, dia tuh mendengarkan saja yang guru sampaikan. Kemudian ada jenis-jenis menyimak. Yang pertama adalah menyimak ekstensif dan intensif. Sampai sini ada yang tidak dapat dipahami atau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Kalian semua udah paham? Materi yang selanjutnya adalah berbicara, keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan berbicara: mendorong atau menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, menginformasikan, menghibur, menjelaskan suatu proses, menginterpresentasikan suatu hal. Konsep dasar berbicara: 1. Berbicara dan menyimak adalah 2 bagian resiprokal. 2. Berbicara adalah proses individu berkomunikasi. 3. Berbicara adalah ekspresi kreatif. 4. Berbicara adalah tingkah laku.
5. Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. 6. Berbicara memperluas cakrawala. 7. Kemampuan linguistik dan lingkungan. 8. Berbicara adalah pancaran kepribadian. Jenis-jenis berbicara. Yang pertama ada berbicara satu arah. Misalnya satu arah itu seperti ibu. Satu arah kan cuma kepada kalian. Terus ada juga ceramah, pidato. Jadi satu arah tuh hanya hostnya bukan sendiri. Jadi itu diskusi dua arah. Kalian paham? Lalu aspek berbicara. Yang pertama, pelafalan bunyi. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, jangka, intonasi, dan ritme. 3. Penggunaan kata dan kalimat. 4. Aspek-aspek non-kebahasaan, kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak-gerik dan mimik muka, sopan santun, dan penalaran. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang berbicara. Yang pertama, sikap wajar, tenang, tidak kaku, pandangan ke audiens atau ke lawan bicara seperti ibu, pandangan kepada kalian, kepada lawan bicara, menghargai pendapat orang lain, kesediaan mengoreksi diri sendiri, keberanian mengemukakan pendapat, mimik tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi. Jadi menghargai pendapat orang lain. Misalnya kita sedang diskusi, orang lain berargumen, kita kan harus menghargai pendapat orang lain meskipun dia berpendapat tidak sependapat dengan kita, tapi kita harus menghargai pendapat beliau. Terus misalnya jika ada orang ingin mengkritik kita harus terima karena kesediaan mengoreksi diri sendiri. Jadi orang lain mengkritik tentang kita jangan, apa sih dia mengkritik. Baik, sampai sini apakah dapat dipahami untuk materi hari ini? Silahkan ibu minta satu orang untuk menjelaskan kembali yang ibu jelaskan. Iya, sok jelaskan. Nih ibu sambil melihat siapa saja yang on cam, ibu akan screenshot ya. Ya, sok kamu lanjutkan menjelaskannya. Ini di Google Classroom udah isi semua belum? 3 orang lagi siapa nih? Ayo segera, karena ibu akan tutup jika sesi pelajaran udah selesai. Ayo segera ya, yang belum mengisi presensi hari ini. Baik Fitri, terima kasih atas penjelasannya. Nanti ibu akan kasih nilai tambahan buat kamu ya. Selanjutnya ibu akan ngasih tugas buat kalian. Silahkan kalian bentuk kelompok 5 orang. Nanti kalian membuat PowerPoint tentang materi yang harus ibu sampaikan. Nanti ibu bagi-bagi, akan kirimkan di WA group ya. Iya, 5 orang. Jadi saya tentukan kalian sendiri saja, jangan sama ibu, karena ibu nggak tahu nama-nama kalian semua. Dimulai minggu depan ya. Kelompok pertama berarti presentasinya minggu depan. Baik ya, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kita semua selalu sehat ya. Dipertemukan kembali di pertemuan minggu depan. Kan kalian tadi sudah menjawab, paham. Jadi ibu tidak akan menanya karena tadi sudah Fitri menjelaskan ya secara singkat gitu ya. Baik, mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.